Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang supply chain management dalam industri fashion. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri Jusna dan rekan-rekan saya yaitu Lilis Indayanti, Iksania, dan Muhammad Rizal Wajo. Untuk materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan yang pertama yang akan menjelaskan adalah Iksania. Pada saudari Iksania, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Jusna. Materi pertama yaitu teori pengukuran kinerja SCM. Pengukuran dalam supply chain management atau SCM adalah proses evaluasi kinerja sebagai elemen dalam rantai pasokan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan untuk mencapai tujuan strategis. Pengukuran ini penting untuk mengidentifikasi area perbaikan, mengoptimalkan operasi, dan mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu sistem dan alat pengukuran yang umum digunakan dalam SCM, kayak Perform Indicator atau KPI, lead time, waktu yang diperlukan dan dari pesanan diterima hingga produk diterima oleh pelanggan. Inventory turnover ratio yang menunjukkan berapa kali persediaan terjual dan diganti dalam periode tertentu. Fill rate, persentase pesanan yang dapat dipenuhi dari stok yang tersedia. Order akurat, persentase pesanan yang dikirim dengan benar tanpa kesalahan. On time delivery, persentase pesanan yang dikirimkan tepat waktu. Cost to serve, total biaya yang diperlukan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Analisis rantai pasokan industri fashion. Erigo, sebagai merek fashion asal Indonesia, telah dikenal karena gaya casual dan sweaternya yang tren. Berikut adalah analisis rantai pasokan Erigo. Identifikasi area dengan dampak lingkungan tinggi. 1. Produksi bahan baku. Penggunaan air yang tinggi untuk menanam kapas, menggunakan pestisida dan pupuk yang dapat mencemari tanah dan air. Pewarnaan dan finishing tekstil, penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air, limbah cair, dan proses pewarnaan yang sulit diolah. 3. Transportasi, emisi karbon dari pengiriman bahan baku dan produk jadi yang sering melibatkan perjalanan jarak jauh. Analisis rantai pasokan industri fashion Erigo. Pemetaan alur material dari sumber ke produk akhir. 1. Sumber bahan baku, pemintalan dan penanunan. 2. Produk tekstil, pabrik pemintalan, pabrik penanunan, pabrik pewarnaan, dan finishing. 3. Produk pakaian, pabrik pemotong dan penjahitan, produk jadi. 4. Distribusi, pangkalan, distributor atau gudang pusat, toko retail atau platform online. 5. Penjualan, toko fisik atau online, konsumen akhir. Nah, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lilis. Baik, terima kasih Saudari Iksania. Materi selanjutnya yaitu strategi untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang pertama, kita harus identifikasi area dengan dampak lingkungan tinggi. Dalam industri fashion, termasuk Erigo, ada beberapa tahapan dalam rantai pasokan yang memiliki dampak lingkungan tinggi. Pertama yaitu produksi bahan baku, kapas. Produksi kapas memerlukan penggunaan pestisida dan air dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan polusi air dan tanah serta menghabiskan sumber daya air. Kedua yaitu serat sintetis. Produksi serat sintetis seperti polyester membutuhkan bahan baku minyak bumi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Kedua yaitu proses pewarnaan dan finishing. Proses pewarnaan tekstil menggunakan bahan kimia yang beracun dan membutuhkan air dalam jumlah besar, menghasilkan limbah cair yang dapat mencemari sungai dan tanah. Selanjutnya yaitu produksi dan manufaktur. Penggunaan energi yang intensif dalam proses pembuatan pakaian, terutama di pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu transportasi. Emisi karbon dari pengangkutan bahan baku dan produk jadi antara berbagai lokasi produksi dan pasar global. Terakhir yaitu waste management. Limbah tekstil dari produksi yang tidak terpakai dan produk yang dibuang setelah digunakan oleh konsumen yang seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA.
Materi selanjutnya, strategi untuk mengurangi dampak lingkungan, metode produksi yang lebih berkelanjutan. Tahap pertama yaitu sumber bahan baku. Tahap kedua, pemintalan dan penenunan. Tahap ketiga, pewarnaan dan finishing. Tahap 4, produksi dan manufaktur. Tahap 5, distribusi. Tahap selanjutnya yaitu penjualan dan penggunaan. Tahap terakhir yaitu akhir masa pakai. Fokus pada penggunaan bahan daur ulang. Pertama yaitu sumber bahan daur ulang. Dalam industri fashion, bahan daur ulang dapat berasal dari berbagai sumber antara lain 1. Tekstil pasca konsumen. Pakaian bekas yang dikumpulkan melalui program pengembalian pakaian dari konsumen. Limbah tekstil yang dihasilkan oleh konsumen seperti sisa kain dari rumah tangga. 2. Tekstil pasca industrialisasi. Limbah produksi dari pabrik tekstil dan manufaktur pakaian seperti potongan kain sisa, kain cacat atau tidak terpakai dari proses produksi. Ketiga yaitu plastik daur ulang. Botol plastik PET yang diubah menjadi serat polyester daur ulang. Sampah plastik lainnya yang diubah menjadi bahan tekstil melalui proses daur ulang. Terakhir yaitu serat alam daur ulang. Serat kapas daur ulang yang dihasilkan dari pakaian bekas atau limbah kapas industri. Serat wol daur ulang dari pakaian bekas atau sisa produksi wol. Fokus pada penggunaan bahan daur ulang. Kedua yaitu tantangan dalam mengintegrasikan bahan daur ulang. Pertama, kualitas dan konsistensi bahan. Bahan daur ulang seringkali memiliki variasi dalam kualitas dan karakteristik yang dapat mempengaruhi konsistensi produk akhir. 2 yaitu biaya produksi. Teknologi daur ulang seringkali lebih mahal dibandingkan dengan produksi bahan baru, terutama dalam skala kecil. Investasi awal untuk mesin dan teknologi daur ulang dapat menjadi beban bagi perusahaan. 3 yaitu rantai pasokan dan logistik. Mengumpulkan, memilah, dan mendistribusikan bahan daur ulang memerlukan sistem logistik yang efisien. 4 kesadaran dan penerimaan konsumen. Konsumen mungkin memiliki persepsi negatif tentang produk yang terbuat dari bahan daur ulang. 5 regulasi dan sertifikasi. Mendapatkan sertifikasi untuk bahan daur ulang dapat menjadi proses yang memakan waktu dan biaya. 6 desain dan inovasi. Integrasi bahan daur ulang dalam desain produk harus tetap menjaga estetika dan fungsi yang diinginkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Erigo dapat mempertimbangkan beberapa strategi yaitu pertama, kolaborasi dengan penyedia bahan daur ulang, investasi dalam teknologi daur ulang, selanjutnya pendidikan dan kampanye konsumen, desain untuk daur ulang atau design for recycling, dan terakhir mendapatkan sertifikasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizal Wajo. Oke, materi selanjutnya yaitu praktik produksi etis. Definisi dan standar produksi etis. Produksi etis, proses manufaktur yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, memastikan kesejahteraan pekerja dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Standar produksi etis. Ada 3 poin yaitu fair labor practice, memastikan upah layak, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan adil bagi pekerja. Yang kedua, environmental responsibility, mengurangi limbah, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan emisi karbon. Yang ketiga yaitu transparansi and traceability, menyediakan informasi yang jelas tentang rantai pasokan dan asal bahan baku. Strategi untuk memastikan kepatuhan pemasok dari brand fashion Erigo. Ada 5 poin. Yang pertama, Code of Conduct, menetapkan kode etik yang jelas bagi semua pemasok yang mencakup standar kesejahteraan, lingkungan, dan etika bisnis. Yang kedua, audit dan introspeksi, melakukan audit rutin dan introspeksi di tempat pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Yang ketiga, kerjasama dan pelatihan, bekerja sama dengan pemasok untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis dalam menerapkan praktik produksi etis. Yang keempat, transparansi rantai pasokan, menggunakan teknologi untuk melacak dan memverifikasi asal bahan baku dan kondisi produksi. Yang kelima, sertifikasi pihak ketiga, mengharuskan pemasok untuk mendapatkan sertifikasi dari organisasi pihak ketiga yang diakui seperti Fairtrade, SA800, atau Global Organic. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Erigo dapat memastikan bahwa seluruh pemasok mereka mematuhi praktik produk etik, mendukung keberlanjutan dan meningkatkan reputasi brand. Selanjutnya, pengukuran kinerja berkelanjutan. KPI
untuk mengukur dampak lingkungan. Ada 5 poin. Yang pertama, carbon footprint, total emisi CO2 yang dihasilkan oleh operasi perusahaan termasuk produksi dan transportasi. Yang kedua, water usage, jumlah air yang digunakan. Yang ketiga, waste generation, volume limbah yang dihasilkan dan daur ulang. Yang keempat, energy consumption atau total energi yang dikonsumsi. Yang kelima, chemical use atau jumlah dan jenis bahan kimia yang diproduksi. Selanjutnya yaitu metode untuk melacak dan melaporkan praktik etis. Ada 5 poin. Yang pertama, supply chain audit. Yang kedua, sustainability reporting. Yang ketiga, blockchain teknologi. Yang keempat, third party certification. Yang kelima, stakeholder management. Selanjutnya itu analisis biaya manfaat dari implementasi strategi berkelanjutan. Implementasi strategi berkelanjutan oleh brand Erigo memiliki biaya dan manfaat yang dapat dianalisis sebagai berikut. Biaya implementasi strategi berkelanjutan. Ada 5 poin. Yang pertama, investasi awal. Biaya untuk membeli teknologi dan peralatan baru yang ramah lingkungan. Yang kedua, pelatihan karyawan. Biaya untuk melatih karyawan tentang praktik produk dan manajemen berkelanjutan. Yang ketiga, sertifikasi dan audit. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi dari pihak ketiga melakukan audit rutin. Yang keempat, perubahan proses biaya untuk mengubah proses produksi rantai pasokan agar lebih berkelanjutan. Yang kelima, kerjasama dengan pemasok. Biaya untuk membangun hubungan antara pemasok dan mematuhi standar berkelanjutan. Manfaat dari implementasi strategi berkelanjutan. Yang pertama, penghemat biaya jangka panjang, pengurangan biaya energi, limbah, dan penggunaan bahan baku. Yang kedua, reputasi dan brand image, meningkatkan reputasi dan daya tarik merek di kalangan konsumen yang peduli lingkungan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, pemenuhan peraturan lingkungan yang dapat mengurangi risiko hukum dan denda. Yang keempat, inovasi dan efisiensi operasional, inovasi dalam desain, produk, dan proses produksi yang dapat meningkatkan efisiensi. Yang kelima, akses ke pasar baru, akses lebih baik ke pasar dan pelanggan yang menuntut produk berkelanjutan. Selanjutnya, rencana implementasi dan timeline dari brand Erigo untuk strategi berkelanjutan. Ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi prioritas, mulai dengan menetapkan tujuan berkelanjutan yang spesifik dan relevan untuk brand Erigo. Yang kedua, penilaian risiko, evaluasi dampak potensial dan risiko implementasi strategi berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan kebijakan, formulasi kode etik dan kebijakan berkelanjutan yang mencakup ketenagakerjaan, lingkungan, dan praktik bisnis. Yang keempat, pengadaan teknologi, investasi dalam teknologi dan peralatan berkelanjutan seperti energi terbarukan dan proses daur ulang. Yang kelima, pelatihan dan kesadaran, melakukan pelatihan untuk karyawan tentang praktik berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran di dalam organisasi. Selanjutnya adalah timeline. Ada 3 poin, yaitu tahun 1, penetapan kebijakan berkelanjutan, audit awal terhadap pemasok utama, dan implementasi teknologi terbarukan dari fasilitas produksi. Tahun 2, pengembangan dan penerapan program daur ulang bahan baku, pelatihan lanjutan untuk karyawan, dan laporan pertama tentang kinerja berkelanjutan. Ketiga, yaitu tahun ketiga, ekspansi program berkelanjutan ke seluruh rantai pasokan, mendapatkan sertifikasi berkelanjutan dan transparansi melalui teknologi blockchain. Ya, baik. Materi selanjutnya yaitu tentang benchmarking. Erigo dan Legends adalah dua merek pakaian yang populer di Indonesia. Namun, mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama itu pastinya sejarah dan latar belakangnya. Erigo itu adalah brand lokal Indonesia yang berdiri pada tahun 2013. Mereka dikenal dengan produk-produk fashion sweater yang modis dan terjangkau. Erigo sering terlibat dalam kampanye pemasaran yang agresif dan inovatif, serta memiliki basis penggemar yang kuat di kalangan anak muda. Sedangkan Lea Jeans adalah merek yang lebih tua dan memiliki sejarah panjang industri pakaian. Merek ini dikenal dengan produk-produk denim berkualitas tinggi dan telah menjadi salah satu nama besar di industri jeans selama beberapa dekade. Yang kedua, segmentasi pasar. Erigo menyasar pasar anak muda yang trendy dan dinamis. Erigo menawarkan berbagai produk mulai dari kaos, jaket, celana, hingga aksesoris yang semuanya memiliki desain yang mengikuti tren fashion terkini. Sedangkan Lea Jeans lebih berfokus pada segmen yang mencari produk denim berkualitas tinggi. Lea Jeans juga sering dianggap sebagai pilihan
pilihan yang lebih premium dengan fokus pada daya tahan dan kualitas material. Yang ketiga adalah yaitu harga. Produk Erigo cenderung lebih terjangkau dan kompetitif di pasar, menjadikannya pilihan populer di kalangan remaja dan dewasa muda yang menginginkan fashion dengan harga bersahabat. Sedangkan Lea Jeans, produk Lea Jeans biasanya memiliki harga yang lebih tinggi, sesuai dengan kualitas dan ketahanan yang mereka tawarkan. Mereka menyasar konsumen yang siap membayar lebih untuk produk denim yang tahan lama. Kemudian yang keempat ada desain dan gaya. Erigo menawarkan desain yang lebih beragam dan mengikuti tren terbaru, cocok untuk mereka yang ingin tampil modis dan up to date dengan gaya terkini. Sedangkan Lea Jeans lebih klasik dan fokus pada produk denim yang timeless. Mereka menawarkan berbagai model jeans dan slim leaf, dari slim leaf, regular fit, hingga relaxed fit. Yang kelima ada kualitas dan material. Erigo menggunakan bahan yang cukup baik untuk segmen harga mereka, namun mungkin tidak sekuat dan setahan lama produk premium. Lea Jeans dikenal dengan penggunaan bahan denim yang berkualitas tinggi dan proses produksi yang ketat dan memastikan produk yang tahan lama. Kemudian masuk ke kesimpulan. Berdasarkan materi di atas tentang strategi berkelanjutan untuk brand fashion Erigo, dapat diambil beberapa kesimpulan yang utama. Yang pertama ada pentingnya integrasi berkelanjutan. Implementasi praktik berkelanjutan tidak hanya penting untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial, tapi juga untuk meningkatkan reputasi dan daya saing merek di pasar global yang semakin peduli akan tahap berkelanjutan. Yang kedua adalah tantangan yang perlu dihadapi, yaitu proses integrasi praktik berkelanjutan menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi, perubahan proses produksi, dan koordinasi dengan pemasok untuk memastikan kepatuhan. Yang ketiga adalah metrik dan KPI. Itu penting. Penggunaan KPI yang tepat seperti jejak karbon, penggunaan air, dan manajemen ilmiah membantu Erigo untuk mengukur dan melacak kemajuan dalam mencapai tujuan berkelanjutan mereka. Yang keempat, strategi implementasi yang efektif. Rencana implementasi yang terstruktur termasuk pengembangan kebijakan, berhasil investasi teknologi berkelanjutan, pelatihan karyawan, dan kolaborasi dengan pemasok menjadi kunci dalam keberhasilan integrasi pada praktek berkelanjutan di seluruh rantai pasokan. Dengan komitmen yang kuat dan integrasi yang tepat, Erigo sudah mengambil langkah-langkah konkret menuju keberlanjutan yang baik, memperkuat posisi mereka sebagai pelaku industri fashion yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ya, berikut referensi yang kita ambil. Thanks. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.